Buka Lawang. Halo guys, ketemu dengan saya lagi di channel YouTube Darman Setia Zebua. Bagaimana kabarnya? Harapannya tetap luar biasa. Salam sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Hari ini kita akan membahas tentang mengapa manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, sebelum kita masuk dalam hal itu, saya akan membawa kita dalam sebuah film sinopsis tentang film Joker dan juga buku yang terkenal tentang suatu seni dalam bersikap bodoh amat, ya, yang ditulis dengan seorang blogger dari Amerika, yaitu Mark Manson. Nah, hari ini dalam sinopsis film Joker yang viral pada tahun 2018 saat itu mendapat suatu apresiasi karena ceritanya suatu film yang bergender ilmu psikologi, yaitu kejiwaan, dan juga buku bodoh amat, sikap bodoh amat, itu juga buku psikologi. Satu sisi saya suka buku psikologi, ilmunya, dan satu sisi saya juga jengkel karena ada suatu persaingan dalam ilmu tersebut, karena manusia itu juga terdiri dari tubuh, jiwa, yaitu psikis, dan roh. Yang bertentangan adalah tentang membedakan kekuatan kejiwaan dan kekuatan roh yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, tetapi kekuatan ilmu psikologi ini merasuk dan viral dan banyak dikonsumsi, sehingga dalam membedakan mana ilmu psikologi dan mana menempatkan kekuatan spiritual roh itu dan penerapannya, apalagi hal ini yang menjadi banyak dalam tindakan. Nah, kembali ke Joker. Joker diperankan oleh seorang aktor dalam film itu. Dia berlatar belakang seorang pekerja badut dan memiliki satu kelainan saraf otak. Dia memiliki kelainan itu, salah satunya dia ketawa tidak tepat, ya. Misalnya tidak lucu, tapi dia ketawa. Nah, hal-hal itu yang menjadi kepribadian Joker, aktor, yang dimana lingkungannya juga tidak mendukung, sehingga dia dibully dan merasa tidak adil, dan juga dia mendapatkan identitas dia sebagai anak yang tidak memiliki orang tua asli, dan ketika itu sangat konflik, dan sehingga terbentuklah jiwa Jokernya, ya. Dan masa itu juga keadaan sangat mendukung, sehingga dia menjadi ikon, simbol untuk melawan ketidakadilan. Nah, yang kita ambil dalam film Joker ini adalah kekuatan jiwanya untuk mengalahkan keadaan dan mencari solusi masalah dalam mengalahkan kesulitannya. Namun dalam sisi moral, dalam sisi edukasi, itulah yang menjadi permasalahan yang saya tidak suka. Banyak orang mengambil statement bahwa orang jahat terlahir dari orang baik yang tidak mendapat keadilan atau mendapatkan diskriminasi, ya. Tetapi ya, itu hal wajar secara logika dan menjadi suatu kekuatan jiwa. Tetapi tidak boleh mengambil prinsip hal itu. Bayangkan jika orang mengambil hal itu, maka timbullah sakit hati, benci,
sehingga kesuksesan atau keberhasilan itu didasari dengan benci, sakit hati, sehingga dia akan mencari berbagai hal cara untuk menghalalkan berbagai cara untuk mencapai keberhasilan. Nah, hal itu yang kita hindari, sehingga tidak boleh secara edukasi literasi dalam membentuk karakter. Film psikologi dari Amerika ini tidak boleh untuk diambil dalam edukasi, tetapi dalam ilmu jiwa untuk mengalahkan kesulitan atau merubah keadaan apapun, manusia itu sudah diciptakan untuk mengalahkan keadaan itu. Nah, dan buku yang kedua adalah dari Mark Manson, yang seorang blogger dari Texas juga, dari Amerika. Saya rasa itu buku psikologi dalam batasan psikologi jiwa. Nah, karena di dalam isinya dia seorang yang diperankan oleh Charles Bukowski, ya, dia diperankan dalam latar belakangnya dia pemabuk, penjudi dan lain sebagainya, tetapi dia seorang penyair, penulis, ya. Nah, ada hal-hal yang baik yang kita tiru untuk hal itu, untuk kebutuhan perbaikan jiwa kita, kekuatan jiwa kita, yaitu keikhlasan, yaitu memaafkan sesuatu, meninggalkan masa lalu, dan juga bersikap bodoh amat itu, yaitu nyaman, ya. Hal-hal itu baik secara dalam ilmu psikologi, tetapi tidak baik dalam penerapan edukasi karakter. Kenapa? Karena senyaman mungkin untuk self-center, dan ada satu prinsip dalam buku itu, yaitu ketika engkau terus berusaha akan hancur karena mempunyai sikap pesimis akan corak dinamika sosial yang buruk, ya, yang banyak tidak menerima dan campur aduk. Nah, bagi setiap kita orang yang percaya, hal itu tidak boleh, malah itu bagian dari tugas kita. Jadi akan terbalik ketika dalam tubuh kita, dalam badan kita ini juga ada roh Tuhan, ya, roh Tuhan yang terpanggil untuk memperbaiki, untuk menjangkau hal-hal itu sebisa mungkin, karena itu suatu keuntungan di dalam bagian kesulitan dan kesengsaraan. Itu adalah hukum-hukum kasih yang terbalik, menurut saya. Demikian sinopsis dari sebuah seni dalam bersikap bodoh amat. Mungkin bahasa Inggrisnya apa ya? Subtle art not giving bla 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 gitu. Jadi ada sesuatu kebaikan, hal-hal yang baik yang kita dapat dalam buku Mark Manson ini, yaitu keikhlasan, lapang dada, dan mencari solusi. Itu hal-hal yang berkaitan dengan ilmu psikologi, tetapi tidak boleh dalam edukasi literasi pendidikan karakter, tidak boleh untuk diterapkan, karena itu bagi masyarakat memang akan diterapin bodoh amat nanti, mau tidak mau, pasif, ya, untuk kenyamanan diri sendiri, bodoh amat untuk hal yang lain, untuk perbaikan, untuk mencari solusi, itu malah nggak cenderung ke sana. Tetapi kita pastikan hal-hal itu kita terpanggil sebagai manusia yang sudah dipercayakan oleh Tuhan. Kalau kita tahu suatu kebaikan, kebenaran,
maka kita harus bisa berani bersuara dan menyampaikan secara komunikasi, diplomasi, dan kerjasama. Hal itu yang menjadi bagian-bagian dalam mencari solusi. Tidak harus menjadi pasif dan ikut. Kita harus membutuhkan kritis, kolaborasi, kreatif, dan komunikasi dalam hal-hal itu. Inilah yang menjadi literasi bagi kita. Kenapa tadi satu sisi saya senang akan film atau teori psikologi, satu sisi saya juga akan benci untuk hal itu. Contohnya dalam teori-teori pelajaran, teori-teori semua diambil dari teori binatang. Ada reward dan punishment, ada stimulus dan respon. Itu berawal dari teori binatang. Tetapi hal itu sangat baik karena itu suatu teori yang harus dipelajari dalam dunia pendidikan, tetapi tidak juga menerapkan hewannya. Jadi kita menghadapi manusia yang mempunyai akal budi, jiwa, perasaan. Jadi sebisa mungkin kita harus memerdekakan mereka dalam pendidikan. Jadi sehingga visi Mas Menteri yaitu Merdeka Belajar. Jadi kita mengarah ke mutu. Jadi satu sisi metode teori psikologi itu sangat penting, satu sisi dalam sisi kemanusiaan spiritual, karakter akan membawa karakter mutu yang berkolaborasi dalam mental Pancasila, itu harus diarahkan ke sana. Jadi tidak ada alasan lagi anak itu bodoh atau anak itu kurang, tapi bagaimana kita menjadi fasilitator dan guru penggerak atau pelayan yang bergerak atau siswa yang bergerak atau keluarga yang penggerak, sehingga kita bisa menang akan hukum kasih itu. Oke, demikian saja pembelajaran kita hari ini, dan God bless.